Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi di channel Eno Enoe. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan kisah yang sangat mengerikan, yaitu yang berjudul Kembalinya Tumbal Pesugihan. Dimana ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Ceritanya begini, nama dan lokasi saya samarkan. Mbak Mita itu sebagai anak dan Pak Wario sebagai ayah tiri. Mbak Mita itu seorang anak pertama dari Ibu Rina. Nah, tapi ada keanehan teman-teman. Ada keanehan, benar-benar aneh menurut Mbak Mita. Mbak Mita kira-kira umur 18 tahun, benar-benar sangat aneh sama ayah tirinya. Mbak Mita itu mendengar kata ibunya, Ibu Rina, bahwa bapaknya itu akan berangkat ke Jawa Timur. Dan kemudian Pak Wario berangkat ke lokasi Jawa Timur itu. Mbak Mita nggak tahu Jawa Timurnya mana dan tempatnya apa itu, Mbak Mita nggak ngerti. Dan kira-kira itu kurang lebih 1 minggu. Di situ itu di rumahnya Mbak Mita itu ada kamar itu 4 teman-teman. Menurut Mbak Mita itu ada kamar 4. Dan yang kosong itu 1. Dan kenapa setelah malam Selasa Kliwon Mbak Mita itu rumahnya itu berbau menyan. Nah, padahal di situ itu nggak ada orang rokok menyan dan tidak ada orang yang di sebelahnya pun, di sekitaran rumah itu tidak pada ngisep rokok yang berbau menyan, itu nggak ada itu. Kenapa ada berbau menyan? Dan Mbak Mita mencoba membuka pintunya, cuman dikunci dari dalam kamar. Nah, Mbak Mita akhirnya keluar dari kamar tersebut, bangun dari tempat tidurnya, melihat ke lokasi rumahnya sendiri, kok bau banget menyan gitu. Nah, setelah itu tercium yang sangat jelas dan sangat dekat di hidung, yaitu ada di kamar rumahnya Mbak Mita yang kosong. Di kamar kosong itulah Mbak Mita menemukan baunya kemenyan itu. Bertemu sama ibunya, yaitu Ibu Rina. Setelah pagi akhirnya bercerita sama ibunya, "Bu, kenapa semalam kok ada bau menyan yang sangat menyengat di kamar yang kosong?" Kata ibunya, "Ah, masa sih, saya semalam aja tidak bau. Nah, ibu mungkin nyenyak tidurnya," begitu. Nah, tapi kenapa anehnya itu ibunya Mbak Mita, Ibu Rina namanya, kenapa tidak berbau menyan? Nah, katanya Mbak Mita, "Ah, ibu mungkin ketiduran, mungkin nyenyak ibu tidurnya, makanya nggak baunya." Nah, masa iya sih nak ada bau menyan? Kata ibunya itu seperti itu, kata Mbak Mita ya. Dan kemudian Mbak Mita, "Ah, ya udahlah." Dan setelah Mbak Mita tidak tahu hari apa dan kira-kira ini malam apa, itu nggak tahu, Mbak Mita melihat status di WA malam Jumat Kliwon. Nah, status di WA itu Mbak Mita, "Ah, masa sekarang malam Jumat Kliwon?" gitu. Dan Mbak Mita mencoba untuk mengulangi bau-bau itu, kira-kira ada lagi apa enggak. Nah, Mbak Mita sengaja tidak tidur nih. Kamar itu akhirnya berbau lagi, berbau kemenyan lagi. Nah, setelah itu dibuka lagi, dikunci dari dalam. Dari dalam dikunci lagi. Kemudian lah, udahlah, ngapain dipikirin. Nah, kemudian ketemu besok paginya sama bapaknya. Maksudnya ngomong sama bapaknya, "Pak, Bapak semalam
Bau menyan enggak? Enggak katanya. Benar Pak, di kamar itu ada bau menyan yang sangat menyengat banget. Katanya Mbak Mita begitu sama ayahnya. Wah, mana mungkin ada kemenyan di dalam rumah kita, gila, saya kan gak merokok, katanya bapaknya itu seperti itu. Benar Pak, ada bau menyan, benar-benar sangat menyengat, katanya Mbak Mita itu seperti itu. Dan kemudian saya ingatkan ya Dek, kamu jangan pernah coba-coba memasuki ke kamar yang kosong itu. Loh, akhirnya Mbak Mita kaget. Kok ada larangan yang sangat aneh, kemarin itu udah dilarang, kira-kira itu ada apa sih memang di kamar ini? Pengen melihat kamar itu, isinya itu apa. Dan kemudian Mbak Mita memasuki kamar kosong itu. Buka kuncinya. Di situ dibuka, ada tumpukan menyan, tumpukan kemenyan kemungkinan yang biasa dibakar di situ. Kemenyan yang warawiri dibakar sama bapaknya Mbak Mita. Dan kemudian setelah Mbak Mita memperhatikan itu benar-benar menyan, Mbak Mita mencium lah itu bekas menyan yang dibakar sama bapaknya. Oh iya, ini benar-benar menyan. Aneh ini sama bapak. Kenapa bapak kok melakukan bakar-bakar menyan di dalam kamar? Nah, kemudian Mbak Mita kaget, ada suara orang menangis di dalam kamar. Itu jam 7 malam setelah Isya itu Mbak Mita melihat. Ada orang menangis di dalam kamar, ada orang ketawa di dalam kamar, dan ada orang lagi ketawa yang sangat besar dengan suara yang sangat besar. Dan Mbak Mita lari terbirit-birit ketakutan, langsung masuk ke kamarnya ibunya. Dan langsung laporan di situ ke bapak dan ibunya. Loh, kamu kenapa Dek kok kayak gitu, katanya. Ibunya gitu, kayak gitu. Saya mendengarkan suara memedi Bu. Benar ada memedi Bu. Di mana? Di kamar yang kosong. Akhirnya bapaknya langsung berdiri. Saya udah melarang kamu, jangan pernah memasuki kamar itu. Kenapa kamu masih memasuki ke kamar itu? Lah, ibunya pun akhirnya kaget. Loh Pak, kenapa Bapak memarahi anak? Sedangkan itu di rumah kita ya bebas, mau kamar ini ke kamar itu bebas dong. Tidak Bu, ini memang harus benar-benar saya larang. Memangnya ada apanya Pak? Pokoknya tidak boleh, titik. Itu katanya seperti itu. Dan akhirnya ketemu malam Selasa Kliwon, berbaulah lagi seperti itu lagi. Berbau itu lagi, seperti menyan lagi. Dan Mbak Mita akhirnya mencoba lagi mendekati, walaupun itu lagi pas setelah dilarang sama bapaknya itu ada memedinya. Mbak Mita itu memasuki lagi ke situ. Bau menyan di malam Selasa Kliwon itu. Pintunya dibuka, mungkin bapaknya lupa tidak mengunci pintu. Akhirnya Mbak Mita memasuki lagi ke situ. Nah, di situ baru itu ada bunga yang berceceran di lantai kamar itu. Bunga-bunga itu yang banyak banget di dasaran lantai tempat tidur, di lantai kamar. Itu kemungkinan sesajen bersama bunga yang ditaburkan di lantai kamar. Nah, salah satunya itu yang Mbak Mita tahu itu di situ. Kemudian Mbak Mita keluar dari kamar, tiba-tiba Mbak Mita langsung mencekik lehernya sendiri begini. Nah, begini. Terus begini. Keluar dari kamar terus seperti ini terus. Lah, begini. Terus akhirnya Mbak Mita hampir kehabisan nafas. Ketemulah sama ibunya. Karena suaranya Mbak Mita minta tolong-tolong itu udah kelebihan itu. Udah tolongnya itu udah nggak jelas. Akhirnya
Mbak Mita ngetok pintu kamar itu pakai lutut ke tempatnya ibunya, ke kamarnya ibunya. Getoknya itu pakai lutut katanya, tek 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 tek, terus menerus. Kemudian disuruh, kamu kenapa nak, kamu kenapa nak, kok lehernya kok di kayak gituin. Nah akhirnya ditarik sama bapaknya, ditarik sama ibunya, tapi tetap nggak kena. Akhirnya Mbak Mita pingsan di situ. Nah setelah pingsan, bapaknya menangis, ibunya menangis melihat kondisinya Mbak Mita yang sedang pingsan. Kemudian Mbak Mita dipanggilkan orang pintar yang di situ. Nah, kemudian setelah dipanggilkan orang pintar di situ, kemudian Mbak Mita diobati, dikasih air minum, dikasih ini, tetap belum sembuh. Dan Mbak Mita masuk ke alam yang tidak pernah Mbak Mita bayangkan, Mbak Mita alami, belum pernah. Kok Mbak Mita langsung masuk? Mbak Mita langsung diajak sama perempuan 3 orang yang berpakaian selendang, sangat cantik. Kemudian pergi nggak tahu kemana, tiba-tiba ada tempat kemungkinan kayak rumah yang sangat mewah. Nah di situ ada orang lagi pada menikah. Kemungkinan besar itu lagi posisi hajatan lah, ibarat manusia biasa. Kemungkinan jadi hajatan. Dan kemudian Mbak Mita di situ dijadikan tukang masak di situ. Jadi tukang masak, jadi tukang nyuci piring. Nah di situ. Ya yang taunya Mbak Mita nggak pingsan. Mbak Mita ya taunya ya kerja di situ, kayak orang mimpi begitu. Mbak Mita di situ akhirnya disuruh jadi tukang masak, jadi tukang nyuci piring, tukang bersih-bersih. Bahkan di situ banyak sekali orang yang pada memasak, orang yang pada datang ke situ warawiri berjalan begitu. Tapi anehnya itu nggak sama-sama tanya sama bertanya, itu enggak, sama-sama diam. Di rumah itu yang Mbak Mita masuki itu, di situ itu banyak sekali perempuan-perempuan yang memakai baju aneh, kata Mbak Mita, memakai baju aneh seperti para ratu-ratu yang ada di film-film begitu. Dan akhirnya Mbak Mita kerja di situ kurang lebih itu katanya itu kemungkinan ada 4 hari. Mbak Mita itu melihat di situ itu banyak banget orang, ada yang mencangkul, ada yang bekerja sebagai tukang tandur, ada yang bekerja sebagai orang penyiram tanaman, ada sebagai, pokoknya banyak banget. Semuanya orang di situ itu kerja semuanya. Tidak ada orang nganggur, itu tidak ada. Yang nganggur itu hanya orang yang mau menikah. Itu menurut Mbak Mita seperti itu. Dan akhirnya Mbak Mita dikasih uang sama, ya kemungkinan besar sama ratu, mungkin ratunya di situ. Karena yang berpakaian sangat mewah, dikasih uang itu katanya kalau nggak salah ada 1.350.000. Mbak Mita itu dikasih itu 4 hari kerja, 4 hari itu 1.350.000. Dan setelah Mbak Mita kantongin di sak, kemudian Mbak Mita pulang. Dan tiba-tiba Mbak Mita itu sadar bahwa di tempatnya Mbak Mita, di rumahnya Mbak Mita itu ada orang yang sedang melihat Mbak Mita di situ. Ya mungkin rumah sebelah-sebelahnya. Padahal di alam nyata itu sehari, teman-teman, sehari. Kenapa di alam
goib itu 4 hari. Dan akhirnya Mbak Mita sadar bahwa Mbak Mita itu mau dijadikan tumbal pesugihan oleh bapaknya. Bapaknya itu bapak tiri. Dan akhirnya Mbak Mita meminta orang-orang di situ yang sedang melihat Mbak Mita memasuki kamar yang sangat dilarang, benar-benar masuk bareng-bareng itu melihat bunga yang ada di dalam kamar. Dan yang masuk itu salah satunya itu adalah adiknya ibunya Mbak Mita, adik ibunya Mbak Mita, adiknya Mbak Rina itu yang bernama Rusli. Akhirnya masuk ke situ, diobrak-abrik semua, ada kemenyan, ada bunga, ada penampan, ada etim, ada apalah, semuanya diobrak-abrik, amburadul. Akhirnya anaknya itu marah-marah sama bapaknya, dan bapaknya bertobat, ketakutan karena anaknya hampir dijadikan korban. Begitu Mbak Mita mengasih tahu sama bapaknya, jangan coba-coba melakukan pesugihan, Pak. Apapun itu bentuk pesugihannya, di sana bukannya enak, di sana yang ada bapak nanti akan disiksa. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, di sana memang orangnya itu bekerja siang hari tidak ada hentinya itu, Pak. Seperti itu. Nah, akhirnya bapaknya meminta maaf sama Mbak Mita. Seperti itu. Nah, jadi kisahnya seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.